Semoga cahaya tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan kusala karma, karma baik kita, mengkondisikan hati kita penuh dengan metta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, turut berbahagia, dan UPK, keseimbangan batin. Ya, jumpa lagi bersama kami di Mimbar Agama Buddha TVRI Provinsi Sumatera Selatan. Dan di sini saya tidak sendiri, ya. Saya bersama dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa di bidangnya. Beliau adalah seorang anggota Permabudi dan Gema Budi. Beliau juga adalah owner Head Management, dan kemudian beliau adalah motivator dan trainer. Berikutnya beliau adalah icebreaker nomor 1 Indonesia. Ya, selamat sore ya Saudara Ferdi. Halo, selamat sore Singgi. Ya, semoga sehat dan bahagia selalu pastinya. Pastinya. Ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali topik mengenai Dhamma dan anggota filosofi tubuh. Baik, Saudara Ferdi, kita langsung saja ya di sore hari yang berbahagia ini. Kemarin kita pernah membahas topik Dhamma dan filosofi anggota tubuh melalui, kalau kita sedikit boleh review ya, di telapak kaki artinya adalah sebuah bakti, dan di telapak tangan adalah makna untuk memberi, dan kemudian di ucapan dan melalui lidah untuk berucap yang benar, di telinga kita untuk selalu mendengar, dan tubuh untuk menyelaraskan antara pikiran, perbuatan, dan ucapan. Ya, sekarang kembali kita akan membahas mengenai Dhamma dan filosofi anggota tubuh, mengenai tubuh yang pastinya akan membuat pemirsa semakin penasaran tentunya ya. Kembali kita lanjutkan. Kalau misalnya Sang Buddha pernah berkata bahwa jika manusia ya akan mengalami lahir, tua, sakit, dan mati, mengapa disebut dengan demikian? Ya, silakan Saudara Ferdi. Baik, terima kasih Singgi ya. Pertanyaan yang sangat bagus untuk memulai. Dan tentunya kalau kita melihat lebih dalam dan tajam ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Singgi sebelumnya, bagaimana kita melalui proses yang namanya anicca. Kehidupan ini tidak kekal. Makanya akan ada selalu proses lahir, tua, sakit, dan meninggal. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ilustrasi dari anggota tubuh itu sendiri, yaitu rambut. Ya, berbicara tentang rambut, Anda bayangin ketika dulu Anda bayi, belum tumbuh rambut. Ya, ketika kita menjadi bayi, seiring berjalannya waktu, tidak lama kemudian rambut pun mulai tumbuh. Dan ketika rambut ini mulai tumbuh, inilah yang diibaratkan dengan kelahiran. Kemudian berikutnya, tidak lama kemudian seiring beranjaknya dewasa, ya, memasuki usia juga, maka apa yang terjadi? Rambutnya mulai putih, ya. Seperti ibarat lagu burung kakak tua, ya. Burung kakak tua hinggap di jendela, rambut mulai uban, tandanya sudah tua. Artinya apa? Kalau rambutnya mulai uban ya, putih, artinya sudah mulai tua. Nah, ini ibaratnya lahir tua. Kemudian berikutnya, kalau tiba-tiba rambutnya kemudian tiba-tiba rontok ya, cabut ya, artinya apa? Itu sakit ya, rambut kita kadang mungkin suka rontok sendiri gitu ya, artinya apa? Sakit. Dan kalau rambutnya tercabut, dan itulah yang diibaratkan dengan meninggal atau kematian. Nah, ini adalah kalau kita melihat rambut, itu secara tidak langsung kita menghayati namanya proses lahir, tua, sakit, dan meninggal. Dan di dalam Buddhis ini dikenal dengan proses namanya anicca, bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang kekal. Makanya selalu muncul sebuah moto yang mengatakan ini pun akan berlalu. Ada kelahiran, ada kematian. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Dan semuanya tidak ada yang kekal. Itu Singgi. Luar biasa ya. Jadi kita berbicara mengenai di sini adalah
anicca yang disebut sebagai ketidakkekalan. Di mana tadi saudara Ferdi mengatakan di mana ada perjumpaan pasti ada perpisahan ya. Dan itu tidak dapat kita elakkan ya, itu saudara Ferdi ya. Baik, ini sungguh luar biasa. Kalau misalnya kita berbicara mengenai lahir, tua, sakit dan mati ini, renungan apa yang kita harus ambil sebagai seorang Buddhis ya, sehingga kita bisa lebih memaknai kehidupan ini dengan lebih legowo kayak gitu ya. Karena kan kita mengetahui bahwa ada orang yang di ujung hayatnya dia tidak dapat menerima kepergian gitu. Bahkan terkadang itu saudara yang meninggal pun dia tidak dapat menerimanya. Nah, bagaimana menurut saudara Ferdi? Baik, seringkali di dalam hidup ini muncul sebuah kata yaitu menyesal. Artinya apa? Ketika kita tidak hidup di dunia ini, katakanlah kita sudah meninggal, baru muncul yang namanya menyesal. Mengapa ya saya tidak ini ya? Mengapa ya saya tidak ini ya? Dan lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui bersama, bagaimana kita selalu merenungkan dalam diri kita. Belajarlah layaknya engkau tidak akan pernah meninggal. Berbuat kebaikanlah seolah-olah besok Anda akan meninggal. Artinya apa? Ketika kita merenungi kata-kata itu, bagaimana ketika kita ingin berbuat baik, lakukanlah saat itu juga. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak ada yang tahu. Dan pastikan ketika kita selalu berbuat kebajikan, selalu bermanfaat bagi orang lain, sehingga tidak muncul penyesalan di hari lain. Begitu sih. Luar biasa ya. Jadi kita harus terus-menerus untuk berbuat kebajikan di sini. Seolah-olah besok akan meninggal tadi ya, seperti saudara Ferdi katakan. Karena memang kebanyakan orang itu menyesal itu selalu di akhir, di awal katanya pendaftaran katanya kayak gitu ya. Oke, ya sungguh menarik ya. Kalau kita boleh melanjutkan ya mengenai dhamma dan filosofi anggota tubuh ini. Tadi saudara Ferdi kita pernah membahas bahwa kan di sini kan kita kan sebenarnya ada yang memiliki bola mata ya. Nah, bola mata itu sendiri kita bisa mengenai rambut yang bisa rontok, memutih dan di situ adalah lambang ketidakkekalan. Kalau kita berbicara mengenai bola mata, menurut saudara Ferdi bagaimana? Silakan. Baik, Singgi, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali tentunya ya. Berbicara tentang bola mata, kita bisa melihat bersama-sama. Di dalam bola mata ini ada dua warna, yaitu warna putih dan hitam. Artinya apa? Kalau di dalam ajaran agama Buddha ada namanya karma baik dan karma buruk. Ketika kita menanam sesuatu yang baik, maka kita akan menuai sesuatu yang baik pula. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita menanam hal-hal yang buruk, maka kita pasti akan mendapatkan hal-hal yang buruk juga. Artinya apa? Berbicara tentang karma, kita tidak bisa menyesal. Waduh, mengapa ya saya terjadi karma buruk seperti ini ya? Jadi bukan masalahnya kita menyesali akibat dari karma itu sendiri. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana respon Anda dalam menyikapinya. Contoh, saya berikan ilustrasi. Katakanlah, ada sebuah kejadian. Ketika kejadiannya bagus, terjadi kepada Anda, maka Anda akan mengatakan karma baik Anda berbuah. Begitu pula sebaliknya. Ketika ada sebuah kejadian yang tidak mengenakan dalam diri Anda, kemudian Anda mengatakan karma buruk saya berbuah. Artinya apa? Mau dia baik, mau itu buruk yang terjadi kepada Anda, bagaimana respon Anda tetap baik. Jadi itulah yang akan membuat kita mempunyai sebuah mentalitas. Bukan menyalahkan keadaannya, tetapi mempunyai sebuah sikap dan cara pandang serta mental bagaimana mengkondisikan sesuatu yang tidak baik sekalipun menjadi sesuatu yang baik dan bisa memberdayakan diri kita untuk menjadi manusia yang jauh lebih
sukses tentunya. Itu Singgi. Luar biasa. Jadi ya. respon yang paling penting Singgi. Berarti tadi lanjutan dari yang pertama itu adalah kalau seorang kita boleh menggali kembali ya. Kalau tadi yang pertama Saudara Ferdi mengatakan usaha dan doa tidak cukup, responnya mungkin yang perlu ditambah dan diperbaiki di sini Betul ya sekali. pastinya ya. Saya izin tambahin contoh ya Singgi ya. Iya. Misal contoh Singgi, katakanlah suatu ketika Anda mengatakan demikian. Aduh, saya rugi 1 miliar di bisnis saya. Saya rugi 1 miliar di bisnis saya. Artinya apa? Anda merasa ini sebuah kejadian buruk sedang menimpa Anda, betul? Tetapi akan berbeda ketika hanya dengan mengubah respon, mengubah kata-kata, hasil akan berbeda. Contoh, hari ini saya investasi 1 miliar. Saya belajar bagaimana mengenal risiko, bagaimana memanage bisnis saya. Saya belajar, saya berinvestasi. Ketika sebuah kata rugi menjadi investasi, maka secara respon itu sudah beda. Walaupun kejadiannya sama-sama buruk. Itulah yang dimaksud dengan pentingnya respon. Itu sih sederhananya. Luar biasa ya di sini, berarti pentingnya respons adalah mengubah kata-kata. Tadi Bro Ferdi mengatakan bahwa aduh saya rugi 1M di bisnis saya. Betul. Kita bisa mengubahnya menjadi saya investasi di bisnis saya Yes. senilai 1M. Ini saya mengingat sebuah ilustrasi lain ya Saudara Ferdi ya. Saya pernah menonton sebuah video dan di video itu terdapat seorang yang buta dengan tulisan di sini tuliskan saya miskin dan lapar, tolong saya kayak gitu. Nah, dan kemudian tidak ada seorang pun yang memberikan recehan atau koin Uang. biasa ya kayak gitu ke mangkoknya sang anak tersebut. Akan tetapi datanglah seseorang yang kemudian mengambil kertas tersebut dan mengubah tulisannya. Dan kemudian, wah, mangkok itu sangat penuh dengan uang. Mulai dari koin, kertas, dan bahkan ya seratusan lah orang Ya, bilang ya kayak gitu ya. Nah kemudian orang itu kembali datang dan berkata, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu tulis? Ya. Mengapa bisa banyak uang ini datang? Dan ketika itu orang itu mengatakan, saya tidak mengubah apa-apa. Saya hanya mengubah respon saya. Dari yang tulisannya, I am poor, saya miskin, saya tidak punya apa-apa, tolong bantu saya menjadi hari ini sangat indah, tetapi saya tidak dapat melihat apa-apa. Nah, ini ilustrasi yang sangat luar biasa bagaimana kita mengganti respon di pikiran Betul kita. sekali. Lebih bersyukur ya. Oke, luar biasa. Kalau kita kembali berbicara mengenai sebuah respon ya, sebenarnya walaupun begini, ada orang yang sudah jatuh bertubi-tubi dan dia mencoba mengganti responnya dengan positif kayak gitu. Nah, apakah dia tetap harus seperti itu sampai waktunya datang dan apakah memang dia harus menerima kenyataan yang dia sudah kena tersebut? Ya silakan Saudara Ferdi. Baik, pertanyaan yang bagus sekali, Singgi ya. Dan tentunya ketika kita mengalami sebuah kejadian yang ibarat peribahasanya sudah jatuh tertimpa tangga pula ya. Dan tentunya kita bisa menyikapinya dengan sebuah kata sakti, yaitu apa? Semuanya pada penasaran? Sederhana, yaitu dengan ini pun akan berlalu. Kembali ke prinsip anicca tadi, ketidakkekalan. Artinya apa? Sesulit-sulitnya Anda menjalani hidup, pasti akan ada titik balik Anda. Akan ada kesuksesan dalam diri Anda. Dan sebaliknya, sekaya-kayanya bisnis Anda, pasti akan ada pasang surutnya. Akan ada turunnya juga. Artinya apa? Ya inilah keseimbangan dalam hidup. Ada ketika kita di mana fase kita lagi naik, ada kadang fase kita lagi turun. Dan tinggal bagaimana ketika kita berada di atas, kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki, kita merenungi bahwa suatu ketika kita pun juga pasti akan turun. Kita mulai bersedekah, kita mulai berbagi ketika kita sedang berada di atas. Ketika kita berada di bawah, kita selalu ingat, ini pun akan berlalu. Suatu saat nanti kita pun juga pasti bisa sukses. Dan di mana kita terus berusaha, berjuang, sampai bisa mendapatkan kesuksesan tersebut. Untuk itu selalu ingat prinsip anicca ini dalam
kehidupan Anda. Wah, ini luar biasa ya. Ini yang perlu kita tekankan dan ulangi di setiap harinya sebagai renungan tadi ya. Ini pun akan berlalu, ini pun akan berlalu, dan ini pun akan berlalu. Yes. Oke, baik Saudara Ferdi. Kalau kita masuk ke filosofi anggota tubuh lain, dan jika saya boleh bertanya ya, kan kalau kita berbicara mengenai filosofi anggota tubuh ini kan pastinya tubuh kita lengkap ya dengan kepala, panca indera, pengetahuan, tangan kaki yang bisa normal lah tentunya. Tetapi di sini bagaimana jika ada orang yang terakhir kurang sempurna anggota tubuhnya atau mungkin mentalnya kayak gitu. Jika memang demikian, bagaimana kaitannya dengan filosofi tubuh ini, dan menurut hukum karma mengapa bisa demikian? Silakan. Baik, Singgi, ya mungkin kalau kita melihat bersama-sama dalam hidup ini, ada orang yang terlahir sempurna, lengkap dengan anggota tubuhnya, mempunyai kecerdasan yang luar biasa, dan mungkin ada pula orang yang terlahir dalam kondisi kurang sempurna. Mungkin salah satu anggota tubuhnya ada yang cacat dalam tanda kutip, kemudian mungkin mengalami mentality ataupun pengetahuan yang minim, ibarat dalam tanda kutip autis ya. Dan tentunya mungkin kalau kita telusuri, kita bisa lihat ini ada pengaruh dari karma masa lalu yang dibawa oleh orang tersebut. Mungkin ketika di kelahiran sebelumnya dia sering melakukan kejahatan atau menipu orang, sehingga daya pikirnya dibuat lebih menurun ya. Dan tentunya yang paling penting, ada sebuah kutipan yang mengatakan, tidaklah penting kita terlahir dari keluarga mana, tetapi yang paling penting adalah mau jadi apa kita ke depannya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan keadaan, kita tidak bisa menyalahkan lingkungan. Orang tua saya seperti ini, saya terlahir seperti ini. Stop menghakimi. Tetapi bagaimana Anda punya mental juang, mulai dari sekarang dan seterusnya. Saya akan belajar dhamma lebih serius, saya akan melakukan praktik dhamma, dan saya yakin apapun keadaannya, baik itu kondisi fisik yang kurang sempurna, itu tidak menjadi alasan saya untuk belajar dhamma lebih serius, untuk selalu praktik kebajikan. Niscaya hidup Anda pun akan berubah. Luar biasa ya. Jadi di sini adalah penekanan bukan anggota tubuhnya yang kurang sempurna, akan tetapi bagaimana tekad dan keseriusan seseorang itu ingin terus belajar dhamma. Begitu ya Saudara Ferdi ingin menekankan ya. Tetapi makanya di sini Saudara Ferdi mengatakan paling penting mau jadi apa. Kalau mengingat cerita kurang sempurnanya atau tanda kutip cacat, saya mengingat ada satu motivator yang sangat luar biasa di bidangnya, dan beliau itu cacat. Nah, akan tetapi siapa beliau? Oleh karena itu, tetap di layar televisi Anda, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa.
Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan dengan tema Dhamma dan anggota filosofi tubuh. Tadi saya mengatakan bahwa tubuh yang kurang sempurna bukanlah suatu penghalang atau hambatan seseorang ingin menjadi sukses. Saya ingin bercerita ada seorang motivator yang sangat sukses. Beliau tidak memiliki tangan, kedua tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, hanya menyediakan satu lempengan kaki yang sangat kecil. Saya lupa umur beliau, tapi di YouTube pasti ada. Beliau bernama Nick Vujicic. Ya, para pemirsa bisa searching melalui YouTube. Beliau adalah motivator dunia yang sangat luar biasa, menginspirasi karena tubuhnya yang kurang sempurna. Pastinya Bro Ferdi pun juga mengetahui hal ini ya, kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya Bro Ferdi tahu kisahnya, mungkin boleh sharing sedikit Bro Ferdi. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh Nick, dan jujur ketika menonton video tersebut itu merubah kehidupan saya juga, memberikan semangat bagi saya, di mana beliau yang terlahir dalam keadaan yang kurang sempurna. Anda coba bayangin, dengan keterbatasan anggota tubuhnya, tapi dia mampu melakukan layaknya manusia biasa. Ia bisa makan, bahkan berenang, berselancar. Anda bayangin, tanpa kedua tangan, mungkin kakinya hanya berupa lempengan seperti kata Singgi tadi, tapi ia bisa melakukan aktivitas layaknya orang biasa. Itu baru luar biasa. Kalau Anda sudah lengkap, makan, berenang, berselancar, apa istimewanya Anda? Disinilah seorang Nick menanamkan sebuah mentalitas yang luar biasa. Ia menganggap bahwa yang terjadi dalam dirinya itu bukanlah sebuah musibah. Kalau ia menganggapnya sebuah musibah, maka ia akan merasa, mengapa Tuhan ini tidak adil? Mengapa saya yang diberikan kondisi tubuh yang seperti ini, sedangkan orang lain terlahir sempurna? Tetapi ia menanamkan dalam dirinya, terima kasih bahwa hari ini saya terlahir seperti ini. Dan ini adalah sebuah anugerah. Karena dengan kondisi fisiknya yang terbatas, ia mampu melakukan layaknya manusia biasa. Maka ia luar biasa. Dan mudah-mudahan bagi kita yang masih memiliki anggota tubuh yang sempurna, tetap terus bersyukur dan berkarya bagi banyak orang. Itu Singgi. Luar biasa ya. Di sini juga motivasi, renungan, inspirasi untuk para pemirsa di rumah juga, bahwa apapun tidak akan menjadi penghalang selama orang itu memiliki tekad yang kuat dan yakin terhadap Dhamma dan terus maju ya. Tadi kalau kita berbicara mengenai Nick Vujicic ini, beliau tidak memiliki tangan dan kaki, tetapi beliau memiliki sebuah leher yang luar biasa ya. Di sini pasti ada filosofi leher dong pastinya, Saudara Ferdi. Nah, apa filosofi leher di sini? Silakan Saudara Ferdi. Baik, semakin menarik ya. Tanpa terasa tadi kita sudah melakukan perjalanan dari rambut, kemudian tadi juga masuk ke mata, dan berikutnya kita akan beralih ke leher. Berbicara tentang leher, ini mengingatkan kita kepada yang namanya baper. Ya, seringkali manusia suka melakukan yang namanya baper, bawa perasaan. Masih enak kalau dia bawa perubahan. Ini bawa perasaan ya. Dengar lagu-lagu galau, merasa hidupnya yang paling sulit, apalagi putus cinta dan lain sebagainya ya. Apa yang ingin dipelajari dari filosofi leher itu sendiri? Leher mengajarkan kita bersama untuk bagaimana kita sebagai manusia selalu fokus dengan apa yang ingin kita capai. Berpikir ke depan. Maksudnya apa? Saya berikan contoh. Leher ibaratnya begini. Anda bayangin, apakah Anda bisa memutar leher Anda 180 derajat ke belakang? Set! Kalau bisa, hati-hati. Jangan-jangan Anda bukan manusia biasa. Artinya apa? Kalau kita bisa membalikan kepala kita 180 derajat ke belakang, artinya apa? Apakah mungkin kita bisa kembali ke masa lalu? Artinya apa?
Masa lalu yang sudah terjadi, biarkanlah berlalu. Dan kita tidak bisa balik lagi ke masa lalu tersebut. Jadi leher kita tidak bisa putar balik 180 derajat. Tetapi leher kita mampu sesekali ke kanan, ke kiri, hanya setengahnya, tapi tidak putar full. Maksudnya apa? Kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Apa yang perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan untuk tetap fokus di masa mendatang. Makanya mengapa leher kita, posisi kepala kita seperti ini. Karena mengajarkan kita untuk selalu fokus di masa sekarang dan yang akan datang. Dan tentunya berbicara tentang fokus, saya punya sebuah cerita yang sangat menarik dan tentunya bisa menginspirasi kita bersama tentunya. Dikisahkan suatu ketika ada 4 orang atlet yang sedang mengikuti olimpiade lari. Ya. Dan tentunya keempat orang ini berkompetisi dengan penuh semangat untuk meraih sebuah kemenangan. Singkat cerita, keempat orang tersebut bersiap-siap untuk berlomba lari. Mereka sudah siap-siap melakukan sebuah start. Kemudian tiba-tiba dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1, go! Shit! Kemudian keempat pelari tersebut berlari dengan sekuat tenaga, dengan sekencang mungkin untuk mencapai garis finish. Kemudian 10 menit pun berlalu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba orang pertama menabrak orang kedua. Shit! Kalau bahasa sepak bola, bahasa kerennya sliding gitu ya. Shit gitu ya. Kemudian orang kedua pun terjatuh. Kemudian apa yang terjadi? Orang kedua yang terjatuh, dia marah kepada orang pertama. Mengapa kamu sliding saya? Mengapa kamu menghadang saya? Kamu membuat pertandingan ini menjadi lebih lambat. Kamu telah menggagalkan saya. Kemudian apa yang terjadi? Orang pertama dan orang kedua saling ribut dan saling menyalahkan satu sama lain. Tiba-tiba orang ketiga yang sedang berlari, dia melihat ke belakang dan melihat apa yang terjadi. Ternyata kedua orang tersebut sedang bertengkar. Dia hanya menjadi penonton, dia menjadi pengamat. Ayo, laju ibaratnya. Mensupporteri ya sambil mengamati, melihat. Kemudian yang terakhir, orang keempat. Di mana orang keempat ini, ia tidak memperdulikan hal-hal yang terjadi di belakang. Ia terus lari ke depan dengan fokus dan serius, dengan konsisten, terus berlari dan berlari. Sambil para supporternya mencoba tari. Ayo, kamu bisa. Terus berlari. Dan apa yang terjadi? Dia pun mencapai finish. Inilah yang perlu kita pelajari bersama. Masa lalu, biarkanlah berlalu. Dan kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Tetapi yang paling penting, mulai dari sekarang dan seterusnya. Kita mau menjadi apa dan bagaimana fokus kita untuk mencapai tujuan. Itulah yang terpenting. Kira-kira di antara 4 pelari ini, Anda termasuk yang mana ya, sahabat TVRI? Coba Anda tentukan pilihan Anda. Luar biasa ya. Jadi di sini ya para pemirsa, kita tadi yang mana? Yang pertama ya, yang tukang sliding. Yang tipe kedua ya, yang marah-marah karena di sliding. Yang tipe ketiga, tipe yang melihat ke belakang, yang supporter, ayo laju, berantemlah kamu, ngagoi kamu, bahasa Palembangnya kayak gitu. Yang keempat, apakah yang terus berlari hingga mencapai finish ya. Kita sendiri yang bisa merenungi, kita sendiri yang mengetahui kita seperti apa. Oke, baik Saudara Ferdi. Berbicara mengenai masa lalu ini, saya memiliki sebuah kisah seorang teman. Jadi seorang teman saya ini pernah kuliah di Jepang ceritanya. Akan tetapi beliau ini menyalahkan keadaan karena beliau merasa ditaruh di tempat yang kurang beruntung di Jepang. Akibatnya dia dibuat menjadi bodoh dan sampai detik ini sudah kurang lebih
hampir 10 tahun. Jadi beliau memiliki sebuah dendam, ya, memiliki sebuah kebencian gitu mengenai masa lalu ini. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi seseorang yang memiliki dendam terutama mengenai masa lalu ini? Ya, silakan. Baik, luar biasa sekali Singgi ya. Pertanyaan demi pertanyaan membuat kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan sebuah pembelajaran, inspirasi untuk kita bersama tentunya. Berbicara tentang dendam, bagi Anda yang mungkin ketika di masa lalu pernah disakiti, disepelekan, dihina, dan lain sebagainya, pasti membawa luka yang dalam diri Anda. Sehingga membuat Anda dendam terhadap orang tersebut. Dan Sang Buddha pun juga mengajarkan bahwa kejahatan pun marilah kita balas dengan cinta kasih. Kita tebarkan kasih. Sejahat-jahatnya dia kepada kita, kita tidak perlu dendam. Dan suatu saat ketika dia pun jatuh ataupun dia pun butuh bantuan, kita tetap menebarkan metta, karuna, ya, menebarkan cinta kasih kita. Kita tetap menolong orang tersebut. Karena mengapa? Kita tidak tahu. Jangan-jangan karena orang tersebutlah yang membawa kemajuan dalam diri kita, yang mungkin membuat kita dendam, tapi padahal ia menjadi pembangkit, bahkan orang yang memperhatikan kita. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jadi apapun kejahatan orang lain, selalu tebarkanlah cinta kasih. Itu Singgi. Jadi sejahat apapun yang dilakukan orang lain, selalu tebarkanlah cinta kasih. Para pemirsa semua ya, itu yang perlu kita tanamkan di pikiran kita. Oleh karena itu, tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju.
Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan dengan tema Dhamma dan Anggota Filosofi Tubuh. Baik Saudara Ferdi, tadi ya kita sudah mengupas sangat banyak tadi mengenai leher untuk melihat ke masa depan, melupakan masa lalu dan meletakkannya. Dan saya teringat sebuah kisah bahwa ada tanah liat, yang di sini bisa berbicara tanah liatnya ya. Tanah liat ini waktu itu mau dipamasi, mau dikompres. Dan ketika itu tanah liat itu mengeluh, oh tidak, kenapa aku dibakar oleh pemilikku? Kenapa aku dipamasi? Kenapa aku digores-gores dan dipisau-pisau? Dan intinya terakhir, si tanah liat ini berubah menjadi pot yang sangat cantik. Tanah liat itu mengeluh dan menggerutu. Akan tetapi ketika dia sudah melihat akhirnya, dia menjadi bergembira dan mengatakan, oh rupanya ketika aku ditempa, ketika aku dipukul dengan api, itu menjadikanku semakin matang. Nah, di sini juga kita ingin menekankan para pemirsa bahwa sebuah tantangan, sebuah pukulan, sebuah rasa sakit itu akan menjadi obat ya. Oleh karena itu kita harus tetap untuk selalu move on di sini ya Saudara Ferdi ya pastinya ya. Baik Saudara Ferdi, filosofi leher itu yang sangat luar biasa. Dan sekarang kita akan turun. Kalau kita berbicara leher ya, terus ada yang namanya jari nih, 5 jari. Nah ini sungguh menarik Saudara Ferdi. Bagaimana menurut Saudara Ferdi mengenai filosofi 5 jari? Silakan. Baik, luar biasa sekali dan senang sekali mendapat pertanyaan ini ya. Jadi kita pun juga bisa belajar dari 5 jari. Ketika mendengar kata 5, pasti hal-hal yang positif ya, misalnya Pancasila, apalagi kalau dalam Buddhis ada namanya Pancasila Buddhis ya, dan angka 5 itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Makanya mengapa jari tangan kita ada 5? Kita akan bahas satu persatu. Untuk memudahkan Anda mengingatnya, saya menyingkatnya dengan sesuatu yang sederhana. Lagi-lagi balik ke anggota tubuh yang berhubungan dengan sipit. Jadi Anda cukup ingat sipit. Apa itu sipit? Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu S, jempol. Jempol ini Anda akan ingat dengan yang namanya semangat. Kalau dalam bahasa
palinya adalah wirya. Artinya apa? Bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang penuh semangat. Ibarat kalau Anda pakai parfum. Kalau Anda pakai parfum, Anda wangi dulu, barulah orang lain merasakan wanginya Anda. Demikian juga dengan semangat. Ketika Anda sudah bersemangat, maka akan terpancar oleh orang lain. Dan mereka pun juga akan ikut semangat. Kemudian yang kedua, telunjuk Anda. Ya, biasanya telunjuk untuk tunjuk gitu ya. Dan tentunya dari telunjuk kita bisa belajar yang kedua yaitu I. Inisiatif. Bagaimana kita harus proaktif dalam situasi dan kondisi. Maksudnya apa? Inisiatif adalah berbicara tentang kalau Anda diminta seseorang melakukan sesuatu dan Anda melakukannya, itu biasa-biasa saja. Tetapi inisiatif adalah berbicara sebelum Anda diminta dan Anda melakukannya. Itu baru luar biasa. Jadi pastikan lakukanlah sebelum diminta. Itu adalah berbicara tentang inisiatif. Kemudian jari tengah yaitu P. Kita bisa lihat bagaimana jari tengah yang paling tinggi. Di mana P-nya ini adalah potensi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Bagaimana kita mampu mengeluarkan potensi yang terpendam dalam diri kita. Sehingga kita bisa memaksimalkannya. Kemudian yang keempat adalah jari manis. Di mana di jari manis ini, kalau Anda bisa melihat pengantin ya, meletakkan cincinnya di jari manis. Ya, mengapa di jari manis? Karena ada filosofinya juga. Coba Anda semua pemirsa, tangannya seperti ini. Baik. Kita coba buka sama-sama, jempolnya dibuka bisa? Wow, bagus. Yang di rumah boleh coba ya. Telunjuk. Bisa dibuka? Pinter, bagus. Kelingking, kelingking. Iya, masih bisa dibuka, bagus. Terakhir, jari manis bisa dibuka. Bahkan sampai pakai tenaga dalam pun sulitnya minta ampun ya. Jari manis sulit untuk dibuka. Artinya apa? Mengapa jari manis itu diletakkan, cincin diletakkan di jari manis? Itu sebagai supaya kita tidak terpisahkan. Itulah filosofi dari cincin. Artinya apa? I di sini mengajarkan kita tentang yang namanya integritas. Bagaimana ketika sudah menjadi pasangan, kita punya integritas, tidak melakukan yang namanya selingkuh ya. Jadi kita tetap ibaratnya percaya dan fokus dengan pasangan kita sendiri tentunya. Kemudian yang terakhir adalah jari kelingking, jari yang paling kecil. Ini adalah T, mengingatkan kita untuk teliti. Seringkali kita menyepelekan hal-hal yang kecil. Padahal hal-hal yang kecil inilah yang mampu membuat kita menjadi besar. Jadi bisa kita ingat yaitu sipit, semangat, inisiatif, potensi, kemudian integritas, dan teliti. Mudah-mudahan 5 filosofi jari ini bisa Anda tanamkan dalam diri Anda untuk melakukan perubahan dalam diri Anda. Itu sih. Luar biasa ya Saudara Ferdi ya. Di sini tadi kita gampang sekali mencernanya ya, yaitu 5, yaitu sipit ya. Saya boleh mengulangi kembali. Pertama adalah S di ibu jari ini, sebuah lambang bahasa palingnya adalah wirya, yaitu semangat. Yang keempat, kemudian yang kedua adalah di jari telunjuk, ini adalah yang disebut dengan inisiatif. Yang kemudian jari tengah, P, yang disebut dengan di jari paling tinggi ini, potensi. Yang kemudian jari manis yang di sini, ini adalah I yang disebut sebagai dengan integritas. Dan yang terakhir, jari paling ujung ya, kelingking, yang disebut dengan T atau teliti, sipit ya sebutannya ya. Baik Saudara Ferdi ya, di sini sungguh kita semakin dalam ya, kita berbicara mengenai semangat, inisiatif, potensi, integritas, dan teliti. Tadi ilustrasinya sungguh menarik, di mana jari manis itu tidak dapat terpisahkan. Nah, berarti seseorang yang tidak memiliki integritas
semua yang lainnya akan tumbang. Benarkah begitu, Saudara Ferdi? Ya, bisa jadi integritas itu juga kunci yang paling penting karena itu akan menunjukkan siapa sebenarnya diri Anda ketika diuji dan dipuji. Itu Singgi. Oh benar, di sini ketika diuji dan tidak dipuji. Makanya Ketika orang diuji dan dipuji. diuji dan dipuji ya. Jadi ketika diuji tidak tumbang, dipuji tidak terbang ya. Itu filosofi yang sangat luar biasa ya. Karena kan ya kebanyakan orang itu ya dipuji senang, tapi ketika diuji juga tumbang ya begitu ya. Nah kalau kita berbicara mengenai pekerjaan, apakah kriteria sipit ini adalah kriteria yang ideal bahkan sebagai pekerja atau bahkan sebagai seorang pembisnis? Ya silakan, mungkin untuk para pemirsa kita juga di rumah. Ya, baik. Dan tentunya apapun yang Anda kerjakan dalam diri Anda, ya, hal apapun, ya, kita semuanya tidak pernah terlepas. Mau bisnis apapun, mau pekerjaan apapun. Coba Anda cek, pasti Anda butuh namanya semangat. Pasti Anda butuh yang namanya inisiatif. Dan Anda butuh mengeluarkan potensi Anda. Bahkan bagaimana Anda punya integritas dalam menjalankan bisnis Anda ataupun pekerjaan Anda. Dan yang terakhir, pasti Anda perlu teliti. Dan kelima hal ini kita bisa terapkan baik dalam kehidupan, bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya tentunya. Karena semuanya saling berhubungan satu sama lain. Di mana kelima ini akan memperkuat bisnis Anda tentunya. Luar biasa ya Saudara Ferdi. Tadi kita sudah berbicara mengenai dari rambut, kemudian kita berbicara dari bola mata, kemudian dilanjutkan dari leher dan 5 jari. Oke, baik Saudara Ferdi. Kalau kita kembali menelitik tema kita pada sore hari ini, Dhamma dan filosofi tubuh. Kemudian Sang Buddha pernah berkata bahwa apa renungan Dhamma ya? Renungan Dhamma menurut Sutta yang lebih baik kita renungkan sehari-hari sehingga kita dapat menjaga hidup ini kembali dengan penuh kesadaran. Baik, tentunya bagaimana kita bisa menjalankan hidup ini dengan penuh kesadaran. Dan tentunya makanya penting sekali kita meluangkan waktu untuk melakukan meditasi. Karena dengan meditasi akan membuat pikiran kita menjadi lebih jernih tentunya. Dan kita juga perlu mungkin sesekali melakukan namanya refreshing ya untuk membuat ide-ide kita menjadi semakin fresh tentunya. Dan siapa tahu ada hal-hal yang mungkin terlewatkan dengan adanya kita meditasi, rekreasi, itu akan membuat keseimbangan dalam hidup kita seimbang tentunya. Oke, luar biasa ya. Tadi benar, sangat benar Saudara Ferdi mengatakan bahwa makanya kita bola mata ada 2, tangan ada 2, telapak kaki ada 2, dan itu disebut dengan keseimbangan tubuh. Pertanyaannya, bagaimana jika seseorang hidupnya itu tidak seimbang? Contoh, ada orang yang memiliki banyak uang ya, tapi dia tidak memiliki relasi sosial. Dia mungkin hidupnya sakit-sakitan, atau mungkin orang tersebut ya mungkin tidak akur dengan keluarganya. Ya, apa yang terjadi jika seseorang menjalani kehidupan seperti ini dan bagaimana solusinya menurut Saudara Ferdi? Ya, silakan. Baik, terima kasih Singgi, pertanyaan yang benar-benar membuat kita semua terguncang ya. Dan tentunya coba Anda bayangkan dalam hidup ini apa jadinya kalau Anda keluar rumah, Anda pakai sendal Anda, namun yang Anda pakai sendalnya hanya 1 saja, tidak komplit. Jadi Anda bayangin Anda pakai sendalnya hanya 1, atau yang Anda pakai sepatu, sepatunya hanya 1 saja, tidak komplit. Coba Anda jalan, bagaimana rasanya? Pasti Anda akan merasa ada sesuatu yang kurang nyaman, kurang enak, kurang seimbang. Betul demikian bukan? Inilah yang terjadi kalau hidup Anda kurang seimbang. Demikian pula dalam hidup ini seringkali kita terlalu fokus dalam pekerjaan sehingga kita lupa akan sisi-sisi sosial bahkan spiritual. Makanya penting sekali bagaimana kita mampu dalam hidup ini menyeimbangkan sekaligus menyelaraskan antara IQ, EQ, dan SQ. Bagaimana kita bisa punya pemikiran yang bagus, empati secara emosi juga bagus, bahkan spiritualnya juga bagus. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi jauh lebih harmonis tentunya. Itu Singgi. Luar biasa ya. Jadi
kata kunci di sini adalah, saya garis bawahin, menyeimbangkan antara IQ, EQ, dan SQ. Betul ya. sekali. Apakah Saudara Ferdi memiliki contoh kalau misalnya orang cuma IQ aja, atau mungkin cuma EQ aja, atau mungkin cuma SQ aja? Ya silakan. Baik, luar biasa Singgi. Coba Anda bayangkan, kalau ada orang yang sangat pintar sekali, katakanlah IPK-nya bukan lagi 4, tapi kalau bisa 5 begitu ya. Tapi dia orangnya kurang bersosialisasi. Kemudian dia juga jarang beribadah. Apa yang terjadi? Mungkin dia bisa terjebak dalam hal-hal yang negatif. Oleh pergaulan yang negatif karena tidak adanya spiritual tadi. Kemudian Anda bayangin juga, kalau emosinya bagus nih, EQ-nya bagus, tapi tidak dituntut juga dengan kepintaran, kemudian spiritual, maka apa yang terjadi? Mungkin ada banyak-banyak hal yang belum tentu banyak dia ketahui. Siapa tahu dengan dia meningkatkan IQ dia memperdalam apa yang bisa dipelajarin, karir dia bisa meningkat. Dengan dia meningkatkan IQ-nya. Kemudian SQ-nya tentu supaya dia tidak masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Kemudian Anda bayangin, kalau SQ-nya tinggi, tapi IQ-nya rendah, EQ-nya rendah, katakanlah ada seorang pemuka agama, tapi pengetahuan dia akan agama juga kurang, kemudian dia sosialisasi ke umat juga kurang, sungguh sangat disayangkan juga bukan? Untuk itu penting sekali bagaimana kita mampu menyeimbangkan antara IQ, EQ, dan SQ. Itu sih. Oh, di sini sangat luar biasa ya. Seperti tadi Saudara Ferdi mengatakan bahwa akan sangat tidak seimbang jika memakai sepatu hanya satu, sendal cuma satu, dan ini pun pasti sangat berlaku di pekerjaan ya, pastinya ya. Kita bayangkan aja nih, kalau kita pakai baju cuma atasan aja, bawahan kita nggak pakai, ya itu kan yang terjadi kan tidak selaras dan tidak seimbang ya, begitu ya. Nah, Saudara Ferdi ya, kalau tadi kita sempat berbicara mengenai anggota filosofi tubuh ini ya, renungan-renungan sudah kita jalankan dan itu membuat kita semakin penuh dengan kesadaran. Nah, kembali kalau kita berbicara mengenai penghayatan ya, penghayatan seperti apa yang harus kita lakukan mengenai anggota filosofi tubuh ini. Tapi jangan dijawab dulu nih, kita akan buat para pemirsa penasaran karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan dengan tema Dhamma dan Filosofi Anggota Tubuh. Ya, kembali ya Saudara Ferdi, kalau tadi kita berbicara mengenai anggota filosofi tubuh ini, penghayatan seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan. Baik, ya tentunya berbicara tentang penghayatan, kembali lagi. Apakah ketika kita bangun tidur, kita sudah menjiwai apa yang akan kita kerjakan? Sudahkah Anda mempunyai semangat dalam diri Anda? Ketika Anda bangun tidur, sudahkah Anda menjiwai telapak kaki Anda? Sudahkah Anda berbakti? Dan ketika Anda mau melakukan apapun, selalu mengingat tangan Anda. Anda menghayati, sudahkah saya melakukan kebajikan? Bahkan ketika Anda melihat sesuatu, baik itu baik atau itu buruk, dengan mata Anda, bagaimana Anda mampu meresponnya dengan baik. Dan tentunya ini dibutuhkan latihan, proses demi proses, dan tidak secara instan. Semuanya butuh dilatih. Dan tentunya hidup adalah berbicara tentang bagaimana kita terus belajar dan bertumbuh di setiap kesempatan. Oke, sungguh luar biasa ya Saudara Ferdi ya, sungguh mencerahkan. Dhamma hanya bukan sekedar belajar, tetapi bagaimana hidup kita terus berproses hari demi hari. Di mana kita berjalan dengan kaki, kita terus menjalankan bakti kita. Dengan tangan kita, kita terus menjalankan kebajikan kita. Dan kemudian dengan melihat bagaimana kita merespon terhadap sesuatu. Ya, terima kasih sekali lagi Saudara Ferdi atas kehadirannya pada Mimbar Agama Buddha pada sore hari ini. Kami segenap kru kerabat kerja TVRI Sumatera Selatan undur diri dan sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.